Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Hana Firdaus Kusuma. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang bimbingan konseling di SMP Negeri 4 Ngaglik. Ini aku bikin video ini sebagai tugas mata kuliah bimbingan konseling di sekolah. Oke, let's start. Jadi teman-teman, apa sih pengertian bimbingan konseling itu? Jadi bimbingan konseling itu adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Nah, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, ternyata bimbingan dan konseling ini juga merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan juga peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Nah, lantas hubungan bimbingan dan konseling itu apa sih, Nak? Nah, jadi nih teman-teman, istilah bimbingan atau guidance sendiri dan konseling atau counseling dalam bahasa Inggris memiliki hubungan yang sangat erat dan merupakan kegiatan yang integral. Nah, ternyata nih dalam praktek sehari-harinya istilah bimbingan selalu digandengkan dengan istilah konseling, yakni bimbingan dan konseling atau guidance and counseling. Nah, ternyata ada pihak-pihak juga nih yang beranggapan bahwa gak ada kok perbedaan yang prinsipal antara bimbingan dengan konseling, atau keduanya memiliki makna yang identik gitu. Nah, namun beberapa pihak lain juga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling ini merupakan dua pengertian yang berbeda, baik dasar maupun cara kerjanya. Nah, konseling ini dianggap identik dengan psikoterapi, yaitu usaha menolong orang-orang yang mengalami gangguan psikis yang serius, sedangkan bimbingan dianggap identik dengan urusan pendidikan. Terus Nak, fungsi bimbingan konseling di sekolah tuh buat apa sih? Nah, fungsi bimbingan konseling di sekolah yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman nih tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Nah, pemahaman ini meliputi 3 hal teman-teman. Yang pertama, pemahaman tentang dirinya sendiri. Jadi dia tuh paham tentang dirinya sendiri, tentang orang tuanya, tentang guru dan guru bimbingnya gitu. Terus yang kedua, pemahaman tentang lingkungannya, yaitu di sini tuh termasuk peserta didiknya, orang tuanya, guru-gurunya gitu. Terus yang terakhir ada pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Nah, ini tuh termasuk dalam informasi jabatan atau pekerjaan, informasi sosialnya, informasi budayanya, nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik. Terus yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya si peserta didik ini dari berbagai permasalahan yang nantinya mungkin akan timbul dan dapat mengganggu atau menghambat atau bahkan menimbulkan kesulitan dan kerugian dalam proses perkembangan si peserta didik ini. Terus yang ketiga, fungsinya juga bisa sebagai penuntasan, yaitu nanti nih si bimbingan konseling ini akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh para peserta didik. Terus yang terakhir, fungsinya sebagai pemeliharaan dan pengembangan, yaitu nanti si bimbingan dan konseling ini akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Oke, kita langsung nih ke inti pembahasannya, yaitu gimana sih administrasi dan sarana prasarana bimbingan konseling di SMP Negeri 4 Ngaglik. Nah, di SMP ini kalau misalkan apabila masuk ke tahun ajaran baru, hal pertama yang dilakukan oleh pihak konselingnya adalah mereka melakukan assessment untuk tahu nih apa aja sih yang siswa-siswa itu butuhin. Nah, setelah udah tahu nih apa yang dibutuhin oleh siswa, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan RPL. Nah, habis itu nanti juga si pihak konseling ini bikin program tahunan, kemudian bikin program semesteran dan sebagainya. Nah, untuk administrasi di kelasnya, yaitu nanti pihak konseling ini dia mencari materi pembelajaran yang mana sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu juga mereka membuat buku catatan untuk permasalahan-permasalahan yang dilakukan siswa. Terus juga pihak konseling membuat buku catatan kehadiran untuk orang tua melalui panggilan dari sekolah. Selain itu, pihak konseling atau pihak sekolah juga menyediakan ruangan khusus nih bagi pelaksanaan konseling di sekolah. Nah, ruangan tersebut tuh dilengkapi dengan kursi tamu, ada papan informasi, ada meja khusus untuk konseling, ada lemari, ruangan khusus konseling kelompok dan individu gitu. Terus kebijakan bimbingan konseling sana gimana sih? Nah, jadi kalau misalkan kebijakan yang diberlakukan di sekolah di SMP 4 Ngaglik itu dia sesuai atau berdasarkan dengan tata tertib di sekolahnya.
Jadi kalau misalkan apabila nih seorang siswa mengalami hambatan atau melakukan pelanggaran tata tertib, nah nanti bakalan pihak konselingnya yang bakal menindaklanjuti masalah tersebut. Nah, jenis pelanggaran yang sering dilanggar oleh anak-anak tuh biasanya tentang kerapihan, kedisiplinan, dan pakaian seragam nih. Terus para siswa juga jarang kok atau bahkan gak pernah ditemukan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal di sana. Nah, terus apabila siswa melakukan suatu pelanggaran, nanti maka pihak bimbingan konseling akan memanggil mereka untuk melakukan bimbingan. Nah, faktanya ini jarang banget nih siswa yang ditemukan datang untuk melakukan bimbingan tuh berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi kayak harus dipanggil sama guru konselingnya baru mereka mau menghadap gitu, atau baru mau cerita. Namun ada kok kadang ditemukan beberapa situasi bahwa siswa ini yang menyampaikan keresahannya duluan by WhatsApp kepada pihak bimbingan konseling. Jadi kayak kalau ngomong langsung nggak berani, cuman kalau misalnya by WhatsApp mereka ada beberapa siswa yang udah berani ngungkapinnya gitu. Nah, oleh karena itu pihak bimbingan konseling ini tuh dituntut untuk selalu mengajak atau merangkul siswa agar bersedia untuk melakukan bimbingan konseling. Nah, ternyata saat sesi konseling ini dilaksanakan, siswa ini tuh kadang cenderung menutup diri untuk menceritakan keresahan atau permasalahan yang mereka alami karena mereka masih merasa malu dan takut gitu. Namun para siswa tetap kooperatif dalam melakukan setiap bimbingan konseling yang dilaksanakan. Nah, terus kita bakal bahas tentang gimana sih pelaksanaan bimbingan konseling di SMPN 4 Ngaglik. Nah, jadi terdapat 2 jenis konseling teman-teman, ada konseling individu sama konseling kelompok. Nah, kalau misalkan konseling individu itu tuh nanti pihak konseling tuh manggil siswa yang bermasalah atau siswa yang bersangkutan untuk melakukan bimbingan konseling informasi mengenai masalahnya. Nah, si guru ini dapat informasi tentang siswa ini tuh terlibat masalah itu dari siswa yang lain. Jadi kayak siswa yang lain bilang, ibu tadi ini ada masalah sama ini kayak gitu. Nah, setelah itu nanti udah tahu nih ada yang bermasalah, akhirnya siswanya itu dipanggil ke ruangan konseling. Nanti siswanya akan dimintai atau akan diproses permasalahannya oleh guru. Nah, apabila nih ternyata siswa ini memiliki masalah dengan siswa lain, maka nanti pihak konseling itu tetap terus memantau kedua siswa tersebut walaupun sesi bimbingan konseling itu udah selesai gitu. Nah, kalau untuk kelompok sistemnya sama aja, jadi nanti dipanggil tuh anak-anak yang bermasalahnya atau yang punya masalahnya, terus nanti ditanyain satu-satu selama di ruang konseling gitu. Terus kalau misalnya udah selesai konselingnya, dia tuh si guru juga masih mantau anak-anaknya gitu, biar tidak terjadi permasalahan yang sama. Nah, permasalahan yang biasa ditanyain oleh pihak konseling di sekolah itu biasanya ya masalah antara satu siswa dengan siswa lainnya, ada yang nggak datang ke sekolah, kedisiplinan, pakaian seragam. Nah, selain itu biasanya nih apabila pihak sekolah ini nemuin nih ada siswa yang kok dia jarang masuk ya, terus juga nggak ada kabar gitu, jadi kayak hilang aja gitu. Nah, biasanya nanti pihak sekolah akan melakukan home visit, yaitu nanti pihak konseling sekolah akan mendatangi rumah si siswa yang gak ada keterangan masuknya ini gitu, keterangan gak masuknya gitu. Terus juga pihak konseling ini juga selalu mengunjungi kelas-kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kan jadi di SMPN 4 Ngaglik ini ada 3 guru BK, jadi setiap guru ini megang satu kelas. Misalkan ada 3, satu ini megang kelas 7, satu ini megang kelas 8, satu kelas 9 gitu. Jadi mereka fokus ke tingkatan kelas yang mereka pegang gitu. Oke, demikian penjelasan saya tentang bimbingan konseling khususnya di SMPN 4 Ngaglik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.